Pada bagian kedua dari tutorial service product, kita akan belajar bagaimana caranya membuat function CRUD dan function serializer untuk service product yang akan kita buat. Pertama, pastikan bahwa Anda sudah mendownload atau sudah membaca atau mengikuti tutorial sebelumnya terkait dengan membuat model produk, dan pastikan juga bahwa Anda sudah mendownload repositorinya. Kemudian hal pertama yang kita buat adalah product serializernya. Jadi kita akan membuat sebuah kelas product serializer. Ini bisa ditambahkan di serializer.py pada Django App API. Copy paste. Jadi nanti ketika service client mengirim data ke kita, ke service yang kita buat, parameter yang akan dikirim atau payload yang akan dikirim adalah pertama ada name, tipenya adalah string, price tipenya nanti integer, lalu ada status ini tipenya string tapi bisa dikosongkan. Oke, nanti mungkin akan di bagian ketiga nanti kita akan membuat satu service product, satu API product yang nanti kita bisa mengakses fungsi create, read, update, delete-nya melalui Postman. Oke, selanjutnya kita beralih ke app product, kemudian views.py. Di sini kita akan membuat beberapa fungsi terkait dengan create, read, update, delete. Pertama kita akan mencoba membuat fungsi untuk cek data. Cek produk, parameternya variabel yang diperlukan adalah produk ID. Kita perlu mengimport terlebih dahulu model dari model produk, kemudian kita import kelas modelnya, kelas produknya, kelas. Lalu kita bisa menggunakan cara bikin variabel cek data. Product.filter .object product.objects.filter kemudian kita bisa menggunakan cara seperti ini, equivalent cek data lebih besar dari 0, dia akan mereturn true. Returnnya
false. Jika bukan, dia akan return false. Satu. Yang kedua, kita akan membuat fungsi untuk get list product. Karena kita akan di sini menggunakan fungsi get list, jadi data yang kita tampilkan adalah semua data. Kita bisa membuat satu variabel, misalnya lst, tipenya adalah list. Di sini jika produk yang ada lebih dari satu, kita bikin variabel prd product.object.all. Kita mapping datanya dalam bentuk dictionary. Value product sama ada value product in prd, in variable prd. Kita bikin dictionary datanya. Terus status, price, lalu status, kemudian untuk menggabungkan list kita bisa menggunakan append. Jadi caranya st.append, kemudian dictionary datanya, return lst. Selanjutnya ini untuk list data kita akan membuat satu fungsi lagi, dua fungsi lagi untuk sekitar 3 fungsi untuk create dan update serta delete. Kita buat fungsinya terlebih dahulu.
kemudian bikin fungsi untuk menghapus data. Oke, kita kembali ke fungsi create product. Kita bisa langsung seperti ini. Misalnya variabelnya adalah produk, kelas modelnya tadi produk, terus ada name, produk name-nya. Kita akan mengambil data dari serializer. Oh iya, satu hal yang perlu jadi catatan bahwa secara default koneksi dari Django query, dari Django model itu tidak di close, jadi Anda perlu menambahkan satu connection close agar nantinya pada saat terjadi request data yang oleh service client dalam jumlah banyak, koneksinya tidak terputus, koneksi database-nya tidak terputus. Bisa menambahkan ini. Connection close, jadi setiap selesai mengakses melakukan query akan dilanjutkan dengan connection close. Kita coba memapping datanya dengan response status code. Jika sukses, maka response status code-nya adalah 0000. Jika gagal, maka kode response status code-nya adalah -1. Message-nya kita ambil dari exception.
kemudian kita buat update produk. Selanjutnya kita beralih ke fungsi update produk. Product.name sama dengan mempercepat, Anda bisa copy paste dari yang atas, tinggal tambahkan di depannya variabel produknya, variabel, terus status, terus save data. Product.save. Jangan lupa tambahkan juga connection clause di setiap aktivitas yang berhubungan dengan database. Sama dengan di atas, kita tambahkan respon status dan message. Kita beralih ke fungsi terakhir, yaitu delete product. Delete product ini Anda bisa menggunakan method filter. Caranya tinggal product objects filter id, filter by id, variabel terus variabel produknya di sini tinggal tambahkan delete. Ini juga sama, jika sukses kodenya adalah 00, status code respon code-nya. Jika gagal, respon code-nya adalah -1. Percepat, kita copy paste dari fungsi yang di atas. Fungsi create product sudah create fungsi create dan update delete product sudah berhasil dibuat. Pada tutorial selanjutnya kita akan membuat satu kelas di Django App API yang nantinya akan digunakan untuk proses request dan respon dari service produk.